sebenarnya bentuk bumi itu tidak sepenuhnya bulat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem informasi geografis. Sebelum jauh masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini ada sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan mempresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sistem koordinat itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Sistem koordinat ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 2 dimensi yang dapat diterima secara meluas yaitu ada sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Sistem koordinat kartesian ini atau sistem koordinat siku-siku, dia tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus, yang terdiri dari sumbu koordinat Y dan sumbu absis. Sedangkan sistem koordinat polar yaitu mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Sistem koordinat 3 dimensi yaitu yang biasa digunakan yaitu ada sistem koordinat kartesian yang terdiri dari koordinat X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Kemudian sistem koordinat polar yang menggunakan dua sudut dan satu tinggi koordinat. Oke, untuk materi yang kedua yaitu sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distori sesedikit mungkin. Proyeksi peta juga didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis menjadi sistem planar. Ya, berbicara mengenai peta, pasti teman-teman membayangkan peta bumi kita. Mungkin sebagian atau beberapa orang menganggap bentuk bumi itu bulat. Tapi yang sebenarnya bentuk bumi itu adalah spheroid. Radius pada ekuator sedikit lebih besar dari kutub-kutub. Jadi sebenarnya bentuk bumi itu tidak sepenuhnya bulat karena terdiri dari lautan, pegunungan, dan pepohonan, dan lain-lain. Jadi, bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar atau 2 dimensi, perlu dilakukan transformasi dan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar atau 2 dimensi. Dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Jadi agar mendapatkan bentuk yang ideal, perlu persyaratan geometrik yaitu yang pertama, jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitanya atau faktor skala peta. Luas area atau wilayah harus sesuai dengan yang sebenarnya. Yang ketiga, sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Yang keempat, bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Masuk di jenis proyeksi peta. Yang pertama yaitu menurut bidang proyeksi. Menurut bidang proyeksi ada 3, yaitu proyeksi azimutal, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Proyeksi azimutal dia menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi azimutal ialah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi bentuk ini terdiri atas 3 macam, yaitu proyeksi ergonomik, yaitu proyeksi yang titiknya terletak di pusat lingkaran. Kemudian proyeksi stereografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya berpotongan dengan bidang proyeksi. Kemudian proyeksi ortografik, yaitu proyeksi yang titik Y-nya terletak jauh
di luar lingkaran. Proyeksi kerucut. Proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang GPS atau Global Position System. GPS adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense atau DoD. GPS menggunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil DPL. Sistem navigasi, sistem yang menandai di mana posisi mereka, yang menunjukkan kemana mereka pergi, serta bagaimana jalan mereka pulang. Navigasi juga terbagi menjadi navigasi kompas dan navigasi sextant. Navigasi kompas yaitu memberikan arah utara, sedangkan navigasi sextant memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Kombinasi kompas dan sextant banyak dipakai untuk pelayaran. Namun ada kelemahannya, yaitu bahwa dengan alat tersebut masih kesulitan dalam menentukan posisi garis bujur. Bagaimana cara GPS bekerja? Jadi prinsipnya adalah satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu berperpotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit ditangkap, maka semakin teliti satelit menghitung posisi. Ada pula teknik yang digunakan, yaitu teknik differencing. Teknik ini digunakan untuk menambah ketelitian pengukuran. Diperlukan reference stasiun GPS yang sudah diketahui posisinya. Dengan merefer data tersebut, GPS yang mobile dapat memperkirakan posisinya dengan lebih tepat. Posisi reference stasiun GPS dapat satu tempat atau lebih. Bagian akhir dari sistem GPS ini adalah alat penerima GPS menghitung semua data, melakukan korelasi, dan menampilkan data posisi di layar display. Kelemahan jika menggunakan GPS yaitu yang pertama, tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Kemudian, dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kemudian kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Kemudian tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Oke, masuk di materi yang terakhir, yaitu ada analisis data dalam sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Klasifikasi berikut ini mengacu pada Aronoff tahun 1989, yaitu yang pertama ada fungsi buffer, fungsi overlay, fungsi network, dan fungsi 3D analysis. Yang pertama masuk di fungsi buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam SIG. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan, pelayanan, ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe fitur poligon,
polyline maupun point. Hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Dan ada beberapa kelemahan buffer. Yang pertama itu tidak dapat multitasking. Jadi sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Kemudian hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Yang kedua, fungsi overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam SIG. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain, yang pertama, union. Tujuannya untuk membuat coverage baru dengan melakukan tumpukan dua coverage poligon. Yang kedua ada irisan. Operasi interaksi atau operator boolean N. Membuat coverage baru dengan cara melakukan overlay dua himpunan fitur-fitur coverage. Yang ketiga ada identity. Membuat satu coverage baru dengan melakukan overlay dua himpunan fitur. Keluaran coverage berisi semua masukan fitur, hasilnya hanya berisi bagian dari identitas fitur coverage yang meliputi masukan coverage. Oke, masuk ke network analysis. Network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan. Arch, line, point saling terhubung. Ahyari menyatakan bahwa pada prinsipnya network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan. Dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan, dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan relokasi tenaga kerja. Adapun keuntungan menggunakan analisis network yaitu dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan tepat pada waktunya. Karena penundaan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian secara keseluruhan. Kemudian dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek secara normal. Ya, masuk di analisis yang terakhir yaitu ada analisis 3D 3 dimensi. Analisis 3 dimensi merupakan salah satu tools dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat yaitu X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model. DEM merupakan suatu sistem model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi medan, susunan, nilai-nilai yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan. Distribusi spasial mewakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horizontal. XY dan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z.